Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Maka kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik dan benar. Yang kedua kalinya, kita tidak lupa untuk selalu menyampaikan salawat dan salam untuk kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mau setia untuk meneladani, mengikuti, mengamalkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dibangkitkannya hari kiamat. Semoga kita termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mampu tetap istiqamah, tetap bersabar untuk menegakkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam agar kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya yang Allah Azza wa Jalla halalkan untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Akan tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah karya ilmiah yang disusun oleh Ustadzuna Abu Muhammad Aunur Rafiq Ghufran. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan juga keluarganya, memberikan pahala kepada beliau atas jerih payahnya di dalam menegakkan agama ini. Amin, Allahumma amin. Buku yang akan kita jadikan panduan di dalam mempelajari kaidah-kaidah ringkas, kaidah-kaidah sederhana di dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab adalah mukhtarat, mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang alhamdulillah bukunya panduannya sudah insyaallah antum dan antunna miliki bersama, yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Furqan Sidayu Gresik. Pada pertemuan perdana kali ini kita akan membahas yang pertama dan yang utama adalah kaidah ilmu as-sarf. Mungkin sebagian kita bertanya, mengapa kita harus mempelajari kaidah ilmu saraf terlebih dahulu? Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa ilmu saraf adalah ilmu yang sangat amat penting, ilmu yang amat sangat mendasar di dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Mengapa?
Karena ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari cara, ya kan, proses membentuk apa kata dalam bahasa Arab, ya. Jadi ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari, ya, cara memproses ataupun apa membentuk, merangkai, ya, merubah, ya, suatu kata dalam bahasa Arab. Maka dengan kita telah menguasai, ya, kaidah-kaidah ilmu sharaf, maka insya Allah tidak sulit bagi kita ketika kita masuk, ya, mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu, yaitu apa, ya, menentukan, ya, i'rab, jabatan, kedudukan suatu kata di dalam sebuah kalimat, ya, menentukan apa harokat akhirnya, menentukan bentuk huruf apa akhir dari kata tersebut. Insya Allah tidak sulit. Karena apa? Karena kita telah apa, ya, memiliki dasar, ya, yaitu apa, ya, kaidah-kaidah ilmu, ya, tentang apa ilmu tata kata, ilmu tata bahasa, ya, atau kita istilahkan dengan apa ilmu sharaf. Oleh karenanya, ya, penyusun, ya, yaitu Ustadz Aunur Rafiq Ghufran, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga beliau dan senantiasa memberkahi beliau, ya, begitu pula keluarganya dan usahanya. Beliau membagi, ya, buku ini, ya, buku Mukhtarat ini menjadi, ya, 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Bisa antum dan antuna lihat di daftar isi, ya. Bagian yang pertama, ya, beliau memaparkan kaidah-kaidah tentang apa ilmu sharaf, ya, meliputi, ya, beberapa bab, ya, meliputi apa beberapa bab. Di sini, ya, ada bab yang pertama, ya, tentang muqaddimah. Ada bab yang kedua, ya, tentang isim ditinjau dari kaidah-kaidah apa ilmu sharaf. Ada bab yang ketiga, yaitu fiil, ya, ditinjau dari kaidah-kaidah ilmu sharaf, ya kan, dengan pembagiannya. Baru beliau apa, ya, masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua dari buku ini, ya, kita diajak masuk, ya, para pelajar ini apa, ya, diajak untuk memasuki kaidah-kaidah ilmu nahwu, ya, meliputi, ya, beberapa bab. Ada bab yang pertama, yaitu apa i'rab. Ada bab yang kedua, yaitu i'rab dalam apa isim. Dan bab yang terakhir adalah i'rab dalam fiil. Baru beliau menutup dengan apa bagian, ya, yang ketiga, yaitu apa ilmu tasrif, ya, ilmu tasrif, yaitu apa ilmu yang lebih luas lagi dari pembahasan apa ilmu sharaf, ya, seperti yang telah kita pelajari, ya, di pertemuan sebelumnya, yaitu apa cara membentuk apa, ya, merubah kata dalam bahasa Arab, baik yang berbentuk apa istilahi, ya, ataupun yang berbentuk apa lughawi, baik yang terdiri dari 3 huruf ataupun yang terdiri lebih dari 3 huruf, baik yang bentuknya itu sahih, terbebas dari huruf-huruf apa illat, ataupun yang apa adanya, ya, padanya terdapat huruf illat. Itu disempurnakan atau dijelaskan panjang lebar oleh beliau penyusun di bagian yang ketiga. Nah, sekarang, ya, kita insya Allah, ya, akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa poin kaidah-kaidah apa ilmu sharaf, ya, kaidah-kaidah apa ilmu sharaf. Di bagian yang pertama ini, al-babul awwalu, yaitu muqaddimatun, ya, beliau memperkenalkan kepada kita, ya, para, ya, pelajar, ya, para tullab dan talibat tentang apa, ya, al-kalamu, ya, al-kalamu ataupun apa al-jumlatu. Nah, ya,
Jadi al-kalamu atau apa? Al-jumlatu. Ya. Kita dikenalkan oleh beliau tentang apa? Al-kalam ataupun al-jumlah. Atau apa itu al-kalam? Apa itu al-jumlah? Yaitu susunan kata, ya, susunan apa? Kata, atau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Kalimatun, ya. Susunan apa? Kata ataupun kalimat dalam bahasa kita, ya, yang memiliki arti yang sempurna. Ya, yang memiliki apa? Arti yang sempurna. Jadi ketika antum ataupun antunna mendengarkan istilah al-kalam ataupun al-jumlah, dalam bahasa kita adalah apa? Kalimat. Maka pengertian definisi dari al-kalam ataupun al-jumlah adalah susunan apa? Kata. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat, ya, yang memiliki arti yang sempurna. Ya kan? Yang memiliki arti yang sempurna. Dan perlu diingat, ya, saudaraku, saudariku, bahwa al-kalam ataupun al-jumlah yang tadi telah kita apa, ya, definisikan, dia ada dua bentuk. Ada yang berbentuk jumlah fi'liyah, ada yang berbentuk apa? Jumlah ismiyah, yaitu, ya, susunan kata yang telah sempurna yang didahului oleh kata kerja, ataupun apa? Susunan kata yang telah apa? Sempurna yang diawali oleh kata benda dan yang semisalnya. Itulah pembagian apa? Kalam ataupun apa? Jumlah dalam bahasa Arab. Apa tadi? Ada jumlatun apa? Al-fi'liyah, ada jumlatun apa? Al-ismiyah. Al-fi'liyah maknanya susunan kata, susunan kalimat yang telah sempurna dan dia diawali oleh kata kerja. Contoh misalnya, qara'at Fatimatu al-Qur'ana. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana. Fatimah telah membaca Al-Qur'an. Perhatikan di situ. Qara'at. Nah, qara'at ini adalah apa? Bentuk kata kerja, saudaraku, saudariku. Fatimatu bentuk kata benda. Al-Qur'ana juga bentuk kata benda. Jadi Fatimah telah membaca Al-Qur'an. Ini adalah apa? Jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah ismiyah susunan apa? Ya, kata atau kalimatun yang telah sempurna yang diawali dengan isim. Contohnya apa? Ya, Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Perhatikan, ya, Muhammadun adalah apa? Kata benda dan yang semisalnya. Sedangkan kalimat sebelumnya tadi apa? Qara'at, artinya telah membaca, adalah bentuk kata kerja. Inilah, ya, penjelasan sedikit tentang apa itu al-kalam atau al-jumlah dalam bahasa Arab. Kemudian beliau menerangkan, ya, kepada kita tentang pembagian atau bentuk dari kalimatun. Ya, bentuk-bentuk dari apa? Kalimatun atau apa? Kata. Ya, kata dalam bahasa kita. Dijelaskan bahwa, ya, pembagian atau bentuk kata dalam bahasa Arab itu, ya, ada 3, saudaraku, saudariku. Ada ismun, gitu ya. Ada fi'lun, ya, dan yang terakhir ada apa? Harfun, ya. Inilah pembagian bentuk dari apa? Kalimatun atau kata dalam bahasa Arab. Kemudian beliau menerangkan, ya, di, ya, bagian yang pertama ini, ya, bahwa al-ismu atau ismun adalah
kata yang menunjukkan arti benda dan yang semisalnya. Jadi tolong diperhatikan, ismun adalah kata yang menunjukkan arti apa? Benda dan yang semisalnya. Atau istilah lain, ismun adalah kata yang tidaknya terikat, ya, memiliki arti padanya waktu. Itulah isim. Dia tidak terikat dengan waktu lampau, dia tidak terikat dengan waktu sedang ataupun akan, dan dia tidak terikat dengan apa? Kata perintah. Itulah isim. Ya. Maka setelah kita mengetahui pengertian definisi daripada isim, maka kata tadi Muhammadun yaqra'ul Qur'ana, Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Maka Muhammadun dan Al-Qur'ana kita katakan kedua-duanya adalah apa? Ismun. Mengapa? Karena ya dia tidak terikat dengan apa? Waktu. Tidak ada istilah telah Muhammad, sedang atau akan Muhammad, atau Muhammadlah, ya kan? Begitu pula dengan Al-Qur'an, telah Al-Qur'an, ataupun sedang akan Al-Qur'an, atau Al-Qur'anlah. Tidak ada. Karena dia berbentuk kata, benda, dan yang semisalnya. Kata yang tidak terikat oleh waktu. Oleh waktu. Baik waktu lampau, sedang atau akan, ataupun kata kerja perintah. Kemudian ya, yang berikutnya ya, di sini dijelaskan tentang tanda-tandanya. Ya, jadi tanda-tandanya. Tapi sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, ya ingin saya jelaskan sekilas bahwa pembagian kalimatun atau kata yang kedua adalah fi'lun. Fi'lun adalah kata kerja. Fi'lun adalah kata yang padanya selalu terikat dengan waktu. Baik waktu lampau, baik waktu sedang atau akan, ataupun saat itu pula perintah. Ya, seperti tadi? Qaraat. Ya, qaraat Fatimatu Al-Qur'ana. Ya kan? Fatimah telah membaca Al-Qur'an. Nah, telah. Ya, qaraat artinya telah membaca. Berarti dia fi'il. Tidak dikatakan isim. Begitu pula tadi Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u diartikan sedang atau akan membaca. Dia kita katakan fi'il. Mengapa? Karena terikat dengan waktu sedang atau akan. Tidak boleh kita katakan isim. Karena kalau isim tidak terikat waktu. Dia menunjukkan arti benda dan yang semisalnya. Ya, terlepas darinya waktu lampau, sedang akan, dan perintah saat itu pula. Begitu pula misalnya ketika saudaraku saudariku mendapati kata iqra. Iqra kitabaka, ya kan? Bacalah kitabmu. Perhatikan, iqra kitabaka. Di situ ada kata iqra. Iqra artinya adalah ya fi'il. Karena diartikan tadi? Bacalah. Ya kan? Perintah di situ. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Ya, maka iqra ya tidak dikatakan isim, tapi dikatakan fi'il. Karena terikat padanya waktu saat itu pula. Ini fi'il. Sedangkan yang ketiga, pembagian kata dalam bahasa Arab adalah harfun atau huruf, yaitu kata fungsi, yaitu kata tugas, yaitu kata depan. Kata ya yang tidak memiliki guna manfaat apa-apa, melainkan harus disambung dengan yang lain. Ya, seperti misalnya thumma, kemudian wa, dan, ya kan?
Kemudian apa? Au, atau. Fi, di dalam, ya kan? Ala, di atas. Itu dikatakan apa? Huruf. Yaitu apa? Kata dalam bahasa Arab yang dia tidak memiliki faidah, kegunaan apa-apa, melainkan harus disambung dengan apa? Kata yang lain. Ya kan? Mungkin ya saudaraku, saudariku pernah mendapati kata wa, ya, dan atau demi. Kemudian apa? Bi, dengan atau demi, ya kan? Kemudian summa, ya kan? Kemudian au, atau, fi, di dalam, ya, ala, di atas, ya kan? Dan seterusnya. Itu adalah apa? Huruf, saudaraku, saudariku. Nggak boleh kita katakan dia apa? Isim. Nggak boleh pula kita katakan dia fi'il. Nah, 3 hal itulah kalau kita rangkai dengan sempurna, maka dikatakan apa? Al-kalamu ataupun al-jumlah. Apa tadi? Al-kalam atau al-jumlah? Susunan kata yang memiliki apa? Arti sempurna, ya. Susunan kata yang memiliki arti sempurna. Susunan dari ini, ya, dari unsur-unsur ini, ismun, fi'lun, dan harfun, atau salah satu dari apa? Ya, beberapa dari 3 hal ini. Ya, contoh tadi kalimat yang saya buat apa? Qara'at Fatimatu Al-Qur'an. Qara'at Fatimatu Al-Qur'ana. Kita hanya dapati apa? Isim dan fi'il. Ya kan? Kita hanya dapati apa? Isim dan fi'il. Begitu pula contoh yang kedua tadi apa? Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Kita hanya dapati isim dan fi'il. Tapi bisa pula apa? 3-tiganya. Contoh misalnya ya, Muhammadun yaqra'ul Qur'ana fil masjidi, ya. Fil masjidi. Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana fi al-masjidi. Fil masjidi. 3-tiganya ada. Ada isim, ada fi'il, ada pula apa? Huruf fi di dalam. Fi artinya apa? Di dalam. Nah, ini pembahasan yang harus ya antum dan antunna pahami tentang awal dari bagian yang pertama dari buku kita ini. Kemudian setelah dikenalkannya tentang 3 pembagian kata, penyusun ya menjelaskan kepada kita tentang isim. Tentang apa? Isim terlebih dahulu. Ya, tentang apa? Al-ismu. Apa tadi al-ismu? Kata yang menunjukkan arti apa? Benda, ya, atau sifat, atau kata keterangan waktu. Jadi isim, al-ismu, ya, tadi telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu apa? Kata yang tidak terikat apa? Waktu sama sekali. Tidak terikat waktu lampau, tidak terikat waktu sedang ataupun akan, dan tidak terikat padanya apa? Perintah saat itu pula. Ya, di sini diterangkan oleh beliau meliputi apa? Menunjukkan arti benda. Benda yang dimaksud tidak semata-mata seperti ini. Qalamun, seperti ini. Kitabun, ya, seperti ini. Saburatun, ya kan? Seperti ini. Misbahun. Tapi juga apa? Meliputi apapun yang ada kecuali apa? Fi'il dan huruf. Melainkan apa? Kata kerja dan kata tugas, kata depan, kata fungsi. Itulah isim. Jelas ya insyaallah. Jadi isim ya diterangkan oleh penyusun menunjukkan arti benda. Ya kan? Apapun itu selain apa? Kata kerja dan kata tugas atau kata fungsi atau kata depan. Begitu pula isim bisa menunjukkan arti sifat. Contoh misalnya ya, kabirun, besar, shaghirun, kecil. Ini kata sifat.
Dan itu kita katakan isim. Nanti akan kita terangkan tentang ciri-ciri apa? Isim. Atau misalnya apa? Tawilun, tinggi, panjang. Qasirun, pendek, kecil. Ya kan? Dan seterusnya. Itu adalah kata sifat. Atau misalnya apa? Jamilun. Ya kan? Jamilun. Ya, indah, bagus, tampan. Ya kan? Qabihun, buruk, itu kata sifat. Dan seterusnya, wahai saudaraku dan saudariku. Jadi semua kata sifat, kata yang bisa kita imbuhkan, kita dahului dengan sangat ataupun lebih, itu dikatakan apa? Isim. Misalnya apa tadi? Ya kan? Kata kabirun. Apa artinya kabirun? Besar. Kata soghirun, apa artinya soghirun? Kecil. Bisa kita tambahkan apa? Sangat, sangat besar. Lebih, lebih besar. Sangat, sangat kecil. Lebih, lebih kecil. Maka dia adalah apa? Isim. Begitu pula dengan apa? Kata yang menunjukkan keterangan apa? Waktu. Ataupun kata yang menunjukkan keterangan apa? Tempat. Jadi kata yang menunjukkan apa? Arti keterangan waktu ataupun tempat. Waktu seperti apa misalnya? Ya, qabla. Qabla artinya apa? Sebelum. Ba'da, apa artinya ba'da? Sesudah. Sa'ata artinya apa? Jam. Yauma artinya hari. Syahra artinya bulan. Sanata artinya tahun, ya kan? Itu adalah kata yang menunjukkan keterangan apa? Waktu. Dan itu adalah isim, saudaraku, saudariku. Atau kata yang menunjukkan arti keterangan tempat. Seperti apa misalnya? Amama, di depan. Waro'a, di belakang. Ya kan? Kemudian fauqa, di atas. Kemudian tahta, di bawah. Ini adalah kata yang menunjukkan arti keterangan apa? Tempat. Dan itu juga masuk ke dalam pembahasan apa? Saudaraku, saudariku, isim atau kata benda. Dan yang semisalnya. Terang insyaallah. Kemudian di sini diberikan contoh oleh beliau seperti apa? Bentuk-bentuk isim itu. Ma'un. Ya kan? Ma'un artinya apa? Air. Tidak terikat dengan waktu. Gak ada itu telah air, sedang atau akan air gitu. Airlah kamu. Enggak. Tidak terikat dengan air. Tidak terikat dengan waktu. Ada lampau, ada sedang akan, ada saat itu pula. Perintah. Kemudian burtukalun. Ya kan? Yaitu apa? Buah jeruk. Tidak terikat dengan waktu. Tufahun. Apa? Buah apel. Darsun. Pelajaran. Ilmun, ilmu, al-bi'ru, ya, sumur itu, dan seterusnya. Sampai apa? Kata wasikhun, kabirun, soghirun, ya kan? Wasikhun, ya, kotor, ya, seseorang yang kotor, ya kan? Kemudian kabirun, sesuatu yang besar, ya, soghirun, sesuatu yang kecil. Itu semua adalah contoh. Ya, contoh-contoh dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam pembahasan apa? Ismun, yaitu apa? Kata benda. Nah, di sini ya beliau penyusun ya menyebutkan ada apa? Ya, 5 tanda atau ciri-ciri kata itu dikatakan apa? Isim. Dan ini penting wahai saudaraku dan saudariku untuk kita apa? Pahami tentang apa? Ya, ciri atau penanda suatu kata dalam bahasa Arab itu dikatakan apa? Ismun. Yang pertama kata beliau yang menerima akhiran tanwin. Jadi suatu kata itu dikatakan ismun, ya, kata benda atau kata sifat atau kata yang menjelaskan keterangan waktu ataupun tempat bila dia berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik double fathah, double kasrah ataupun double dhamma, fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Contoh misalnya yaminun. Ya, kalau misalnya antunna belum mengetahui arti dari yaminun,
ya dalam bahasa kita. Kemudian antum suruh menentukan yaminun kira-kira ismun, fi'lun au harfun. Karena kita sudah menghafal ciri penanda isim yang pertama adalah menerima akhiran tanwin, maka yaminun kita katakan dia isim. Alasannya apa? Dia menerima akhiran tanwin. Begitu pula dengan yaumun, begitu pula dengan kabirun, qalamun, kitabun, semuanya itu apa? Kata yang menerima akhiran tanwin. Ya kan? Maka kalau kita sudah mengetahui, menghafal, memahami ciri-ciri penanda-penanda apa? Isim, ya, maka dengan mudah kita untuk mengelompokkan mana isim dan mana yang bukan isim. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menerima awalan alif lam. Ya, berawalan dengan apa? Alif lam. Baik alif lamnya itu apa? Dibaca terang jelas ataupun dibaca apa? Samar. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar ilmu tahsin atau ilmu tajwid, ya, mengenal istilah apa? Al-qamariyah ataupun al-syamsiyah. Nah, semua kata yang berawalan dengan alif lam, maka kata tersebut kita katakan apa? Ismun. Perhatikan contohnya, al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, as-saghiru, al-ilmu, ya kan? Al-kitabu, al-qalamu, as-sabburatu, al-misbahu, ya kan? Itu adalah isim. Ya, lepas artinya apa? Itu urusan nanti. Tapi kita sudah apa? Mampu menentukan dia isim, bukan fi'il, apalagi huruf. Terang insyaallah ya. Nah, jadi itu ciri penanda yang kedua, ya. Dan perlu diingat, ketika apa? Kata itu berawalan dengan alif lam, baik yang sifatnya ya terbaca jelas ataupun yang terbaca samar, tolong dipahami, dia tidak boleh diberi akhiran tanwin. Jadi nggak boleh misalnya apa? Al-yaminan gitu, al-yaminin gitu, al-yaminun, nggak boleh. Ya, karena apa? Dia berawalan dengan alif lam. Begitu pula seterusnya. Sedangkan kata yang tidak berawalan dengan alif lam, maka secara umum dia apa? Berakhiran dengan tanwin. Seperti apa? Yaminun. Nah, boleh. Yaminan boleh. Yaminin boleh. Qolamun, qolaman, qolamin. Ya kan? Sabburatun, sabburatan, sabburatin. Kitabun, kitaban, kitabin, boleh. Secara umum kata yang tidak berawalan dengan alif lam, dia boleh berakhiran dengan tanwin. Itu poin apa? Tambahan di dalam ya memahami dua penanda apa? Isim. Kemudian yang ketiga didahului oleh salah satu dari apa? Huruf panggilan. Ya. Jadi kata itu dikatakan isim kalau apa? Dia diawali dengan apa? Salah satu dari harfun nida, huruf panggilan. Nah, huruf panggilan dalam bahasa Arab itu yang paling masyhur contohnya apa? Ya. Ya kan? Ya, artinya apa? Wahai. Nah, maka kalau misalnya kita apa? Mendapati kata ya Aliyu, ya Fatimatu, ya Mahmudu, ya talibal ilmi, maka pastikan kata sesudah apa? Huruf panggilan ini adalah apa? Ismun. Ya kan? Karena apa? Ciri yang ketiga, suatu kata itu dikatakan apa? Ismun. Apa tadi penjelasannya? Bila didahului oleh salah satu dari apa? Huruf nida, huruf panggilan. Insya Allah terang ya. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu apa? Diawali dengan salah satu dari apa? Huruf jar. Jadi isim ya, dikatakan kata itu adalah isim, ismun, kata benda dan yang semisalnya, bila kata tersebut diawali oleh salah satu dari apa? Huruf jar. Ya, huruf.
Jadi tadi di bagian yang ketiga dari pembagian kata, ya, huruf. Jadi huruf itu ada beberapa istilah, ada beberapa bentuk. Tapi dari beberapa bentuk, beberapa istilah, dia terbagi menjadi dua, wahai saudaraku dan saudariku. Ada apa? Mabaniyah. Ada apa? Ma'aniyah. Mabaniyah itu istilah lain dari apa? Hijaiyah. Ya, alif sampai iya itu loh. Itu masuk ke huruf. Sedangkan ma'aniyah itu banyak bentuk-bentuknya. Salah satunya adalah apa? Harful jari. Nah, huruf jar. Nah, huruf jar ya, itu apa? Ada beberapa bentuk. Ya, seperti bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, hatta. Nah, ini adalah apa? Bentuk dari bentuk-bentuk apa? Huruf jar. Di mana masing-masing yang tadi disebutkan punya arti dia. Bi dengan, ila ke, ka seperti, li untuk, an dari, min dari, an ya, min ya, bi, ila, ka, li, an, min ya, min dari, fi ya, di dalam ya, kemudian apa? Fi ala, di atas, rubba ya, sedikit sekali atau banyak sekali, hatta sehingga sampai, dia memiliki arti dan dia memiliki apa? Tugas, fungsi. Ada tugas yang dia emban. Tugasnya ya nanti akan kita apa? Ketahui. Seperti apa? Dalam contoh ini misalnya apa? Ala kursiyin fil baiti, yaitu menjadikan apa? Kata sesudahnya itu apa? Berharokat, salah satunya apa? Kasroh. Ya, jadi ciri isim yang keempat, penanda isim yang keempat yang diterangkan oleh beliau ya, yaitu apa? Diawali, didahului oleh apa? Salah satu dari huruf jar. Apa tadi bentuknya? Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, dan hatta. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Bersambung dengan apa? Isim yang lainnya. Jadi kata itu dikatakan apa? Isim, kata benda, dan yang semisalnya bila kata tersebut apa? Bersambung dengan kata yang lainnya. Atau kita istilahkan dengan apa? Ya, al-idhofah. Kata majmu'. Ya, kata majmu' itu contohnya yaitu apa? Gabungan dari apa? Dua kata yang menunjukkan arti satu. Contoh misalnya ya, di sana ada kitabun. Ya kan? Kemudian di sana ada apa? As-sorfu. As-sorfu, ya kan? Kemudian dua kata ini saya gabungkan, ya kan? Saya jadikan apa? Satu. Maka hasilnya kitabus sorfi. Naam. Inilah yang dimaksud dengan kata majmu'. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan susunan apa? Al-idhofah. Ya. Maka ya, kata ini dikatakan apa? Ismun. Mengapa dia dikatakan ismun? Karena dia bentuk kata majmu'. Itulah ya 5 yang disebutkan oleh penyusun tentang penanda ya atau ciri dari ciri-ciri kata itu dikatakan apa? Al-ismu atau kata benda dan yang semisalnya. Semoga ya penjelasan ini saudaraku saudariku bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman ya, tambahan ilmu atas kita semua,
dan dicatat apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.